Pemandu bakat Eropa kepincut striker timnas yang diremehkan. Pakar transfer kelas kakap kena gocek. Regulasi Piala AFF U19. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Flash Update. Turnamen kelompok umur Piala AFF U19 2024 akan dimainkan di Indonesia pada 17 hingga 29 Juli 2024. Pada edisi 2024 ini di bawah kendali Indra Syafri sebagai pelatih, Indonesia memasang target juara. Pada edisi kali ini Piala AFF U19 2024 tidak mengenal sistem kualifikasi. Jadi 12 negara anggota AFF termasuk Australia ambil bagian di Piala AFF U19. Kemudian 12 negara peserta dibagi menjadi 3 grup, masing-masing grup berisi 4 tim. Pada fase grup ini setiap tim akan sekali berhadapan. Dari fase grup, turnamen akan masuk babak semifinal. Mereka adalah 3 juara grup A, B, dan C. Satu tim lain yang lolos ke babak semifinal adalah peringkat kedua terbaik. Pada babak semifinal ini juara grup A akan bertemu dengan juara grup C atau runner-up terbaik dari grup B. Laga semifinal lain adalah juara grup B melawan juara grup C atau run-up terbaik dari grup A atau C. Babak semifinal sendiri hingga final dimainkan dengan sistem single leg atau satu laga saja. PSSI akan segera menaturalisasi talenta muda asal Belanda berdarah Indonesia Dion Mark. Kepastian tersebut dibeberkan langsung oleh Ahmed Zaki Iskandar, manajer timnas Indonesia U20. Ada 3 pemain sebenarnya, salah satunya adalah Dion Mark, 2 lagi Maurice Mohindoke dan Tim Gavin. PSSI sendiri tak asal menaturalisasi pemain. Sebelumnya ketiga pemain tersebut sudah unjuk aksi kala ikut memperkuat timnas Indonesia U19 besutan Indra Syafri, yakni di Toulon Cup 2024 di Prancis pada Juni lalu. Khususnya Dion Mark sendiri siap meledak dan pastinya tak ingin menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah diberikan PSSI. Remaja 19 tahun itu tentunya ingin mengikuti jejak Rafael Struijk, JZ, dan Justin Hubner, serta Nathan Juaon, yang mana sudah lebih dulu merapat ke timnas leluhur. Seperti JZ, Dion Mark beroperasi di lini belakang. Ia juga memiliki postur menjulang 188 cm. Berpostur atletis dan berwajah dingin, Dion Mark tipikal bek tengah tanpa kompromi. Wonderkid NEC Matchmaking U21 itu juga sosok pemain bertahan yang tidak mudah dilewati, apalagi diintervensi. Ia lebih memilih beradu fisik daripada kalah dalam perebutan bola. Timnas Belanda belakangan dapat julukan Timnas Pusat dari fans Indonesia. Alasannya adalah salah satunya karena banyak pemain berdarah Belanda di skuad Garuda. Sementara itu belakangan ini nasib Timnas Indonesia juga dikaitkan dengan Timnas Belanda. Disebut memiliki kesamaan, yakni sama-sama terhenti di babak semifinal. Timnas Indonesia terhenti di semifinal Piala Asia U23 2024. Sementara Belanda juga baru saja terhenti di semifinal Euro 2024. Selain itu, perjalanan 2 tim nasional ini juga sama-sama berliku, di mana situasi yang dialami Belanda mirip dengan Indonesia di Piala Asia 2023. Di mana seperti yang kita tahu, skuad Merah Putih lolos ke babak 16 besar dengan status salah satu peringkat ketiga terbaik fase grup. Penampilan cemerlang Rafael Struijk di lini depan skuad Garuda membuat namanya masuk radar talent scouting Eropa. Diketahui Struijk sendiri memang menjadi pemain andalan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 kemarin. Meski aslinya berposisi sebagai winger, di Piala Asia 2023 ia diandalkan sebagai ujung tombak utama timnas Garuda. Pemain adu Den Haag tersebut bahkan selalu menjadi pilihan Sintayong dalam starter Garuda. Salah satu aksi Rafael Struijk yang paling diingat, yakni saat aksinya mengobrak-ngabrik pertahanan Vietnam di babak fase grup D Piala Asia 2023. Permainan ngeyel Struijk kala itu pun membuat pemain Vietnam terpaksa melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Sontak, aksi tersebut membuat kagum talent scouting Eropa yang disampaikan melalui unggahan media sosial X @EKScouting. Berdasarkan analisis akun pencari bakat tersebut, Rafael Struijk disebut memiliki kemampuan yang spesial. Sebagai informasi, Liga 1 Turki tak bisa diremehkan. Mengutip dari laman resmi UEFA, Liga 1 Turki menempati peringkat 9 di Eropa. Bersamaan ada talenta muda Indonesia yang berkarir di sana, adalah Ronaldo Kuateh. Medio Februari 2023 kemarin, Ronaldo Kuateh pun resmi bergabung dengan Bodrumspor. Gabung ke klub tersebut membuat Ronaldo Kuateh diharapkan tumbuh sebagai pesepak bola jempolan. Namun sayangnya, cedera panjang mendera penyerang keturunan Liberia Indonesia ini
sehingga belum kunjung menjalani debut bersama tim utama. Di saat bersamaan, Bodrumspor yang kini lebih dikenal sebagai Bodrum FK promosi ke Liga 1 Turki 2024-2025 atau Super League Turki. Sekarang, harapannya Ronaldo Kuateh segera beradaptasi dengan klub dan siap menyambut musim baru. Jika menjalani debut, Ronaldo Kuateh pun akan tercatat sebagai pemain pertama Indonesia yang merumput di Liga 1 Turki. Jika begitu, hanya masalah waktu bagi Ronaldo Kuateh untuk comeback ke tim nasional Indonesia. Gelaran AFF U19 2024 terasa istimewa bagi Tony Firmansyah sebab gelandang Persebaya Surabaya itu akan bermain di kampung halamannya sendiri, yakni di Stadion Gelora Bung Tomo. Tony sendiri lahir dan besar di Benowo, lokasi Stadion GBT. Rumahnya hanya berjarak 3 km dari stadion berkapasitas 46.000 penonton itu. Tony dan kawan-kawan pun sudah berlatih di Surabaya bersama dengan Indonesia U19 lainnya. Menariknya, meski berlatih di Surabaya, namun sang pemain memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Ia mengatakan ingin fokus dulu bersama dengan tim nasional. Ia juga mengatakan bahwa orang tuanya lah yang datang untuk melihat keadaannya. Tony pun mengaku sangat antusias, apalagi saat bermain di GBT nanti, sebab sangat mungkin dia mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya dan keluarga besarnya. Polemik fans sepak bola Malaysia kembali memanas. Kali ini pemicunya adalah kabar timnas Indonesia kemungkinan hanya akan mengirim tim lapis kedua pada ajang Piala AFF 2024. Padahal tim berjuluk Garuda itu selalu dinanti oleh tim-tim Asia Tenggara lainnya, termasuk Malaysia yang menganggap Indonesia sebagai rival berat. Langkah ini pun diambil timnas Indonesia karena saat ini skuad Garuda sedang fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi mereka tergabung di grup yang cukup berat bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Karena jadwal Piala AFF 2024 sendiri berbenturan dengan kualifikasi Piala Dunia, PSSI pun memastikan bahwa timnas Indonesia tidak akan diperkuat jumlah pemain bintangnya yang tampil di kualifikasi tersebut. Nama-nama seperti Tom Haye, Jay Zes, dan Calvin Verdong dipastikan tidak akan ikut serta dalam Piala AFF 2024. Pemain timnas Indonesia U16 Fadli Alberto Hengga tak lagi harus mendekam dalam tempat tinggal yang sempit di Desa Banjarsari, Kecamatan Terucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kini pemain yang memperkuat timnas Merah Putih di Piala AFF U16 atau ASEAN Cup U16 2024 itu telah menerima hadiah berupa 1 unit rumah yang diberikan pada Jumat 12 Juli kemarin. Bangunan tempat tinggal itu diberikan oleh salah satu pengusaha lokal, Luisianto Handoko. Dia merupakan pemilik dari PT Real Food Winta Asia. Fadli pun merasa bersyukur dengan apa yang dia terima kali ini. Dia pun mengaku tidak menyangka bisa mendapatkan hadiah berupa rumah tersebut. Meski demikian, hal ini pun tidak membuatnya terlena sebagai pemain timnas Indonesia U16. Pemain asuhan Nova Arianto itu pun bertekad untuk terus meningkatkan kualitasnya hingga bisa membela timnas Indonesia senior nanti. Martin Paes sukses membuat jurnalis asal Italia yakni Fabrizio Romano kegocek soal status keluarga negaraannya yang baru. Di mana baru-baru ini kiper 26 tahun itu memang dikabarkan akan angkat kaki dari FC Dallas. Ia pun santer diisukan akan merapat ke salah satu klub Liga Italia atau Serie A. Kabar kepindahan Paes ini pun juga menyita perhatian dari salah satu jurnalis kelas kakap Eropa yakni Fabrizio Romano. Ia terkenal sebagai salah satu jurnalis yang tepat sasaran kalau memberitakan transfer pemain atau pelatih. Dini hari kemarin Fabrizio Romano menuliskan sebuah kabar soal Paes di laman X miliknya. Dalam keterangan tersebut, Paes dikabarkan akan bergabung dengan Empoli. Di lain sisi ada satu hal yang menarik dari cuitan jurnalis ternama itu, di mana Fabrizio Romano tampak tak mengetahui status kewarganegaraan sang pemain. Sebab ia menuliskan bahwa Paes masih berstatus sebagai kiper asal Belanda. Padahal kiper 26 tahun itu sudah resmi menjadi WNI. Status itu didapat Paes usai mengucap sumpah setia sebagai WNI pada 30 April 2024. Hanya saja dirinya memang belum bisa bermain untuk timnas Indonesia. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.